Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang Ibu absen ya. Mbak Hani, Mbak Noah, Mbak Nafil, Mbak Sofi, hadir semuanya anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa sih? Ada yang tahu? Nah, sekarang kita pagi ini akan belajar tentang energi panas. Apakah kalian pernah dekat dengan api? Apakah kalian pernah ada energi Berada. api dekat dengan api? Berada di dekat Apa api. yang kalian rasakan ketika berada di dekat api? Panas. Nah, sekarang kita akan menonton video terlebih dahulu. Diangkat ya videonya. Coba dibuka buku halaman 3. Nah, tadi energi panas itu apa? Ada yang masih ingat nggak dalam video tersebut? Nah, energi panas itu adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang menimbulkan panas. Nah, sumber energi panas itu ada 5. Yang pertama itu ada api. Nah, api ini dihasilkan oleh apa? Ada yang tahu? Kenapa kok ada api? Karena apa? Bani ada apa? Kenapa kok misalnya api bisa muncul itu karena apa? Ya, api bisa muncul itu karena adanya gas. Misalkan kalian nih menyalakan kompor. Nah, kompor itu kan ada apinya. Nah, itu kan dari gas. Nah, itu. Nah, bisa juga dari kayu. Kayu kalau dikasih korek api kan nantinya menunjukkan api, sumber api. Nah, yang kedua itu ada gesekan dua benda. Coba kalian tangannya diganti. Gesek-gesek. Apa yang kalian rasakan? Panas. Nah, antara tangan kanan dan kiri kalau digosok-gosokkan, nah itu akan menimbulkan rasa hangat atau panas. Nah, itu juga termasuk sumber dari energi panas. Nah, yang ketiga itu ada matahari. Matahari juga itu termasuk sumber energi panas karena
perpindahan panas. Perpindahan panas itu ada 3. Yang pertama itu ada apa? Radiasi. Nah, radiasi itu perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Nah, contohnya itu api unggun. Ketika kalian melihat kakak-kakak kalian kemah, nah kan kalian biasanya kan lihat api unggun ya di sekitar, biasanya kan mengelilingi api unggun tersebut. Nah, kan apa yang kalian rasakan ketika mengelilingi itu? Panas. Nah, itu termasuk dengan radiasi. Nah, juga contohnya ketika kalian berada di siang hari, berada di bawah terik matahari, pasti kan panas ya. Nah, itu termasuk juga perpindahan secara radiasi. Nah, yang kedua itu ada perpindahan panas secara konduksi. Nah, konduksi ini perpindahan panas diikuti zat perantara. Nah, contohnya itu ketika kalian melihat ibu kalian itu memasak air. Nah, kan pancinya itu biasanya pinggirnya itu kan kayak ada kalau di situ tangan dibaca pertama kegiatan 1, nyalakan lilin dengan korek api dan letakkan lilin pada tatakan lilin, sudah kan? Yang kedua, letakkan sendok logam pada api yang menyala. Coba sendok logamnya didekatkan ke api. Udah, dekatkan, nah kayak gitu. 1 menit saja, waktunya 1 menit. Udah. Nah, itu coba nanti kalian pegang apakah panas. Nah, itu kegiatan ini, nah ini langsung ditulis jenis perpindahannya itu apa. Nah, coba yang kegiatan 2, letakkan sendok logam yang berisi air pada api yang menyala. Isi air. Airnya sedikit aja. Nah, udah kok. Nah, kalau udah umum, udah kan mendidih. Nah, itu jenis perpindahan apa yang tadi Ibu bilang? Konveksi cair. Kalau pada api yang menyala, didekatkan kayak gini. Coba apa yang kalian rasakan ketika panas? Rasakan. Ya tadi ketika kalian melihat api unggun kan dikelilingi kan panas. Nah, itu termasuk apa tadi? Contohnya ditulis. Sudah semua? Nah, selanjutnya kegiatan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Coba dibuka. Apa yang kalian rasakan ketika memegang ujung sendok yang diletakkan pada nyala api? Nomor 1 dan biji. Yang nomor 2, apa yang terjadi pada air saat sendoknya diletakkan di atas api? Bisa diisi. Yang kelompok maju. Agar Pak. Kelompok 1, coba siapa? Bisa ya maju se. Bisa mau. Ayo maju. Ayo kelompok siapa ini? Kelompok 2 ini siapa yang mau maju? Udah belum? Ayo. Oke, kelompok 4.
menggerakkan tanganku jangan sampai menyentuh api yang menyala. Itu termasuk kegiatan radiasi. Benar ya, kegiatan ketiga itu jenis perpindahannya radiasi. Nah, selanjutnya kelompok 2. Selanjutnya apa yang kalian rasakan ketika memegang sendok yang dirasakan pada nyala api? Tidak panas. Jawabannya panas. Nah, Yang kedua, panas yang terjadi pada air saat sendoknya diletakkan di atas api itu airnya mendidih. ya benar ya teman-teman. Yang selanjutnya Apakah yang kalian merasakan ketika tangan didekatkan pada nyala api lilin terasa panas? Nah, yang keempat, tuliskan masing-masing 2 contoh peristiwa dalam kegiatan sehari-hari yang menunjukkan terjadinya panas secara kondisi. Coba yang pertama itu contohnya kondisi Air ya, terus menyetrika baju. ya betul ya. Nah, yang itu contoh konveksi. Contoh kedua. Air yang Nah, terus terjadinya